Salam gila bola. Derby della Madonnina atau Derby Milan di awal tahun 2022 merupakan pertemuan ke-230 sepanjang sejarah antara dua tim rival satu kota yang berbagi stadion yang sama. Mengapa Derby Milan kali ini akan menjadi sangat penting? Dan apa dampaknya bagi klasemen Liga Italia? Kita akan bahas detail kali ini. Kita juga akan melihat beberapa pemain terpenting dalam sejarah Derby Milan dan juga jadwal pertandingan. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, ayo dong klik subscribe biar kami tambah semangat. Gratis kok. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Mengapa Derby Milan ini sangat penting? Mengingat posisi kedua tim dalam beberapa tahun terakhir dan dominasi Juventus, biasanya Derby Milano hanya berakhir begitu saja. Tidak ada dampak yang dihasilkan, tapi tidak kali ini. Kedua tim hanya berselisih 4 poin saja di puncak klasemen Liga Italia. Pasukan Simone Inzaghi memimpin dengan nilai 5-3, sementara pasukan Stefano Pioli pada urutan ketiga dengan nilai 4-9. Ada Napoli menghalangi mereka berdua dengan poin sama, 4-9, tapi selisih gol yang lebih baik. Jadi jika Milan menang, maka mereka akan menipiskan jarak menjadi 1 poin saja di bawah Nerazzurri dan bisa menimbulkan tekanan bagi sang juara bertahan itu pada 15 laga terakhir musim. Sebaliknya, jika Inter berhasil mengungguli rival sekotanya ini, maka mereka berhasil menjauhkan jarak dari salah satu pesaing terhebat untuk gelar Serie A musim 2021-2022. Lima head-to-head terakhir, Nerazzurri lebih unggul. Dari 5 pertemuan terkini kedua kesebelasan, Inter lebih unggul dengan 3 kemenangan. Milan 1 kali dan 1 sisanya imbang, yaitu pertemuan terbaru pada 8 November 2021 berakhir 1-1. Hakan Calhanoglu, mantan bintang Rossoneri, membawa Inter unggul lebih dulu dengan golnya pada menit 11, namun selang 6 menit kemudian Stefan De Vrij merusak kegembiraan Nerazzurri dengan gol bunuh dirinya. Penderitaan Inter bertambah setelah Lautaro Martinez gagal mencetak gol dari titik penalti pada menit 27. Gerakannya berhasil dibaca kiper Ciprian Tatarusanu yang berhasil menahan bola. Pemain Argentina Lautaro Martinez dengan demikian gagal menjadi pahlawan Inter dalam derby seperti yang ia lakukan dalam laga sebelumnya 21 Februari 2021 saat ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 0-3. 1 gol lainnya oleh bintang Belgia yang kini sudah transfer ke Chelsea, Romelu Lukaku. 2 head-to-head lain berakhir 4-2 bagi Inter pada 9 Februari 2020, serta kemenangan 2-1 pada ajang Coppa Italia Januari 2021. Satu-satunya kemenangan Milan dari 5 laga terakhir dengan skor 1-2 terjadi Oktober 2020 ketika Zlatan Ibrahimovic mencetak 2 gol dalam selisih 3 menit di babak pertama sebelum Romelu Lukaku membalaskannya juga di babak yang sama. Para pemain legenda di Derby Milan. Berikut kita akan membahas 11 pemain terpenting dalam sejarah Derby Milano. Kita mulai dari lini depan. Salah satu pemain depan paling penting dalam persaingan kedua rival ini adalah Ronaldo Luis Nazario de Lima. Uniknya, ia pernah membela kedua kesebelasan. Meski tak bisa dipungkiri bahwa ia lebih sukses saat merumput 5 tahun bersama Inter. Antara 1997 sampai 2002, Ronaldo Nazario mencetak 49 gol dalam 68 pertandingan membela Nerazzurri. Sebaliknya, hanya 9 gol dalam 20 pertandingan membela jersey Rossoneri pada periode 2007 sampai 2008 dalam musim yang dipenuhi cedera. Saking hebatnya Ronaldo Nazario, bukan di Italia saja ia pernah membela 2 tim yang bermusuhan dan masih dianggap pahlawan oleh kedua belah pihak. Di Spanyol pun ia pernah membela Barcelona dan musuh besarnya Real Madrid, tapi tetap saja Ronaldo tidak pernah dilempari kepala babi seperti yang dialami Luis Figo. Begitu juga karena tidak terjadi transfer langsung antara dua rival itu. Ronaldo bermain di PSV Eindhoven Belanda sebelum ditarik masuk Barca selama semusim saja, pindah ke Inter 5 tahun sebelum transfer ke Los Blancos yang merupakan tim tersuksesnya dengan 83 gol dalam 5 tahun. Setelah itu baru kepindahan ke Milan yang tidak terlalu sukses. Ronaldo menang 2 kali Ballon d'Or tahun 1997 saat di Inter
Meskipun ini lebih karena performanya di Barca dan tahun 2002 usai kepindahan ke Santiago Bernabeu. Pemain depan kedua yang paling penting dalam sejarah Derby della Madonnina adalah Marco van Basten. Ia memenangkan 3 Ballon d'Or, seluruhnya pada tahun-tahunnya di AC Milan, tempat ia mencetak 91 gol dalam 148 pertandingan. Marco van Basten sampai hari ini masih menduduki urutan nomor 7 dalam top skor rossoneri sepanjang sejarah, kalah oleh Gunnar Nordahl dari Swedia pada urutan pertama, Andriy Shevchenko dari Ukraina pada posisi kedua, dan Filippo Inzaghi dari Italia urutan ketiga. Sementara itu, 4 pemain penting dari bagian tengah lapangan adalah Ruud Gullit, Lothar Matthäus, Kaká, dan Sandro Mozzala. Ruud Gullit adalah pemenang Ballon d'Or 1987 dan kemudian menduduki urutan kedua pada tahun berikutnya. Seluruhnya terjadi saat merumput di AC Milan. Pemain Belanda ini memenangkan 2 Piala Eropa bersama Milan selama merumput di San Siro, selain 3 trofi juara Serie A, 1 Supercoppa Italiana, dan 1 Piala Super Eropa. Lothar Matthäus berasal dari kubu sebaliknya, membela Inter antara 1988 sampai 1992, menyumbangkan 40 gol dalam 115 gol. Ia juga memenangkan Ballon d'Or tahun 1990 saat membela jersey Nerazzurri. Kaká, asal Brazil, membela Milan pada 2 periode berbeda, 2003 sampai 2009 dan kemudian kembali lagi ke Italia pada 2013 sampai 2014, usai 4 tahun bersama Real Madrid. Kaká memperoleh hadiah Ballon d'Or pada 2007, usai mengantarkan Rossoneri meraih 1 trofi Serie A 2004, 1 trofi Liga Champions 2007, selain Supercoppa Italiana, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Sementara itu, salah satu pemain belakang yang paling menonjol dari kedua kubu adalah Javier Zanetti, legenda Inter yang membela jersey biru hitam sebanyak lebih dari 800 kali. Juga Franco Baresi yang setia bersama AC Milan selama 20 tahun lebih antara 1977 sampai 1997, memenangkan 6 Scudetto dan 3 trofi Liga Champions. Selain itu, Paolo Maldini, Giuseppe Bergomi, dan kiper Walter Zenga. Daftar cedera dan suspensi. Dari kubu Inter, gelandang kiri yang baru saja dipinjamkan dari Atalanta, Robin Gosens, tidak akan bisa ikut serta, cedera hamstring. Demikian juga Carlo Joaquin Correa, striker kedua, masih akan absen dan diperkirakan baru akan kembali akhir Februari 2022. Untuk daftar suspensi, Lautaro Martinez dan Marcelo Brozovic hanya selisih 1 kartu kuning lagi menjelang skorsing. Dari sisi AC Milan, Theo Hernandez selisih 1 lagi sebelum akumulasi kartu kuningnya mencapai 5 dan membuatnya kena skorsing. 4 pemain bintang, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, dan Frank Kessie serta Fikayo Tomori akan absen dari starting 11 Rossoneri akibat cedera. Simon Kjaer sudah absen sejak awal Desember 2021, sementara cedera Zlatan dan Frank Kessie tidak terlalu parah, tapi mungkin terlalu cepat untuk menjadi starter. Jadwal Derby Milan. Nah, kapan Derby Milan edisi 230 akan digelar? Laga Inter Milan versus AC Milan di ajang Serie A akan digelar pada hari Minggu 6 Februari 2022 dini hari atau pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa ditonton secara langsung di mana? Kamu bisa simak jadwal tayang siaran langsungnya di situs kami, gilabola.com. Oke, siapa jagoanmu? Inter Milan atau AC Milan? Dan kenapa kamu yakin tim kesayangan kamu bakal menang? Tulis semua pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan share video ini jika kamu suka. Salam Gila Bola!